Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang luar biasa dari Allah, terutama nikmat sehat, nikmat hidayah yang itu tidak terukur dan tidak bisa dihitung. Ungkapan rasa syukur kita dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para tabi'in wa tabi'in, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya sehingga mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya Ihsan Mujahid, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan AIKA Universitas Muhammadiyah Purwokerto, ingin menyampaikan tentang materi tentang puasa dan takwa. Puasa menjadi kewajiban bagi umat yang mengaku dirinya sebagai umat Islam yang beriman, karena perintahnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takwa. Sebenarnya apa sih makna takwa? Kenapa puasa diharapkan menjadi orang yang takwa? Ternyata karena takwa itu adalah posisi yang sangat diinginkan oleh Allah, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran yang bunyinya, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum innallahi atqakum innallaha alimun khabir. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Jadi harapannya orang yang berpuasa kedudukannya nanti mulia di sisi Allah. Kemudian siapa sih orang yang disebut sebagai orang yang takwa? Orang yang takwa Allah memberikan kriterianya, salah satu di antaranya di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 136, di mana di dalam ayat ini firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal ngafina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Di dalam ayat ini Allah memberikan pengertian atau kriteria bagi orang yang takwa. Orang yang takwa yaitu orang yang bersedekah, berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang mampu menahan marah. Dan yang ketiga adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Kriteria yang pertama memberi infak baik dalam keadaan lapang maupun sempit itu memang sesuatu yang mudah diucapkan, tapi prakteknya susah. Ketika kita punya banyak uang, biasanya ada pemikiran untuk ini, untuk itu, ya. Semuanya sudah direncanakan. Ketika datang tawaran untuk berinfak, bersedekah, itu seringkali menjadi tidak prioritas, ya. Nanti dulu karena saya punya kebutuhan untuk ini, untuk itu, dan itu belum bisa dipenuhi. Sehingga pada akhirnya menjadi tidak ingin berinfak dalam keadaan lapang. Demikian juga apalagi dalam keadaan sempit, ya, uang tidak punya, harta yang lain juga pas-pasan, maka menjadi sulit kalau melihat bahwa dalam keadaan sempit juga harus bersedekah, berinfak. Kalau tidak dilandasi keinginan menjadi orang takwa, memang semuanya menjadi berat. Tetapi kalau punya keinginan menjadi orang yang takwa, pasti akan ringan untuk berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Adapun yang kedua, yaitu mampu menahan marah. Ini juga mudah diucapkan, tapi prakteknya agak susah. Gak usah jauh-jauh lah, di lingkungan rumah kita, di lingkungan tempat kita kerja, itu juga menahan marah adalah pekerjaan yang lumayan berat, ya. Kalau kita ini tersinggung atau dibuat merasa tidak nyaman, seringkali marah itu menjadi pelampiasan, ya. Padahal Rasulullah itu sampai mengingatkan kita itu berkali-kali, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Tetapi pada kenyataannya seringkali kita jumpai dia juga sebagai seorang muslim yang taat, tetapi sulit mengendalikan amarah. Tapi kalau kita senantiasa ingat bahwa kriteria orang yang takwa di dalamnya adalah mampu menahan marah, maka dengan ikhlas kita bisa menahan marah. Ingat, kalau mau marah, ya duduk dululah, ya, atau ambil wudhu supaya marahnya hilang. Insya Allah kalau ini dilakukan, maka kriteria yang kedua bisa kita capai. Kemudian yang ketiga, mau memberikan maaf. Sekarang ini memberikan maaf adalah sesuatu yang berat, ya. Kadang-kadang orang sudah memberikan maaf, tapi kalimatnya diikuti dengan kalimat seperti ini. Ya, kamu saya maafkan, tapi apa yang kamu lakukan terhadap diriku akan ku ingat-ingat. Nah, kalau seperti ini berarti belum ikhlas memberikan maaf. Oleh karena itu, sebagai orang yang bertakwa harus ikhlas memaafkan kesalahan orang lain. Memang dalam komunitas tertentu, di lingkungan tempat kerja, di lingkungan masyarakat, ada hal-hal yang seringkali membuat kita tersakiti, baik itu disadari oleh yang melakukan atau tidak. Itu seringkali terjadi. Namun kalau kita kembali lagi ingin menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah, ya kita mudah atau ringan memberikan maaf terhadap kesalahan orang lain. Kalau itu semua dilakukan dengan ikhlas, maka 3 kriteria, ya, menjadi orang yang ringan bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun sempit, mampu menahan marah, dan mau memberikan maaf terhadap kesalahan orang lain, maka kriteria takwa
bisa diraih sesuai dengan ayat ini. Apakah berhenti di situ saja? Ternyata tidak. Di ayat berikutnya Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Nah, di ayat ini Allah menjelaskan kriteria berikutnya tentang takwa, yaitu barang siapa berbuat keji atau menganiaya diri sendiri. Makna lain dari ayat ini adalah barang siapa berbuat dosa, menganiaya diri sendiri, kemudian dia ingat akan Allah. Sering kita sebagai manusia ya, pasti pernah berbuat salah, berbuat dosa. Apakah dengan pernah berbuat salah dan berbuat dosa itu Allah tidak menggolongkan orang-orang itu menjadi orang yang takwa? Ternyata tidak. Allah begitu mencintai umatnya Nabi Muhammad, di mana ketika dia berbuat dosa, menganiaya diri sendiri, kemudian dia ingat akan Allah dan memohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi, maka siapa yang dapat mengampuni selain Allah? Dan dia tidak mengulangi perbuatan itu lagi karena dia mengetahui, maka kesalahannya, dosa-dosanya yang telah dibuat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berdasarkan kriteria ini jangan takut, karena Allah Maha Pengampun. Asal kita memohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan, maka Allah akan membalasnya dengan surga dan masih menjadi orang-orang yang takwa. Karena di ayat berikutnya Allah menjelaskan, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Inilah penjelasan Allah bahwa orang-orang yang tadi disebut, orang-orang yang mau berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, orang yang mampu menahan marah, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, dan orang-orang yang berbuat dosa kemudian mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan berikan balasan berupa surga yang mereka kekal abadi di dalamnya, dan di dalam surga ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari kita manfaatkan bulan puasa dengan sebaik-baiknya untuk kita meraih takwa, karena takwa akan menjadi karena orang takwa akan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah, sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Apalagi ini sedang di bulan Ramadan, kita sedang berpuasa. Barang siapa berpuasa dilandani iman dan mengharap ridho dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Sebagaimana hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kita harus berbahagia karena kehadiran bulan Ramadan semakin membuat kita dekat dengan Allah, semakin kita mudah meraih takwa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk meraih
meraih takwa yang pada akhirnya kita akan berada di sisi yang paling mulia di sisi Allah, sebagaimana apa yang diinginkan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih para jamaah semuanya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa bersama kita. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.